الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أشكركم على هذا اللقاء أو الحضور في هذه الليلة المباركة وأهنئكم بحلول عيد الفطر الذي مضى. عسى الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وفي هذه الليلة نواصل دراستنا لهذا الكتاب المبارك، كتاب أصول الفقه، إن شاء الله وإن شاء الله سيقرأ الكتاب شيخ نوفل، أظنه حاضر. الحمد لله أنا حاضر. طيب، واصل ما توقفنا في الدرس الماضي. نقرأ شيء؟ نعم. كيف؟ الفرق الثالث أظن. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على المختار، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولسائر الحاضرين خاصة وللمسلمين عامة. ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى بكتابه أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله فقيه جهله. ثالثا أن خطاب التخليف يشترط فيه قدرة المكلف. نعم. أن خطاب التكليف يشترط فيه قدرة المكلف على فعل ما كلف به، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، الآية. وأما خطاب الودع فليس من شرطه ذلك، ولهذا فإن كثيرا من الأسباب لا قدرة للمكلف على إيجادها أو منعها، ولا يمنع ذلك من كونها أسبابا، مثل دخول شهر رمضان سبب لوجود الصوم، مع كون السبب المذكور ليس في مقدور المكلف منعه ولا إيجاده. وموت المورث سبب للإرث، وليس هو من فعل الوارث ولا داخلا تحت قدرته. وكذلك شأن في الموانئ تمنع الحكم، وإن كانت ليست من فعل الإنسان الذي له علاقة بذلك الحكم. فوجود الجمع من الإخوة يمنع الأمة من إرث الثلث، وليس لها مدخل فيه ولا تستطيع منعه ولا إيجاده. بارك الله فيكم. Baik. Alhamdulillah, pada pertemuan yang telah lalu kita telah menjelaskan dua perbedaan antara hukum taklifi dan hukum wad'i. Pada pertemuan yang lalu disebutkan oleh muallif hafizahullah bahwasanya di antara perbedaan antara hukum taklifi dan hukum wad'i, bahwasanya hukum taklifi itu merupakan sifat untuk fi'il mukallaf, yaitu perbuatan mukallaf itu sendiri. Dan juga di antaranya adalah bahwasanya di antara syarat sah hukum taklifi mesti ada ilmu. Artinya orang yang ditaklif, orang yang mukallaf mesti tahu apa yang dia diperintahkan. Dan
Perbedaan yang ketiga yang akan disinggung oleh muallif di sini adalah bahwasannya di antara perbedaan yang kontras antara hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum wad'i itu tidak disyaratkan perbuatan tersebut di atas kemampuan manusia. Sedangkan atau di atas kemampuan si mukallaf. Sedangkan hukum taklifi dia disyaratkan hukum tersebut berkaitan dengan kemampuan seorang mukallaf ini. Oleh karenanya muallif di sini mengatakan anna khitab at-taklifi yushtaratu fihi qudratul mukallafi ala fi'li ma kullifa bih. Adapun khitab taklif maka disyaratkan padanya qudratul mukallafi ala fi'li ma kullifa bih. Jadi disyaratkan pada khitab taklif ini qudratul mukallaf, kemampuan si mukallaf untuk melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi kalau seandainya si mukallaf ini dituntut untuk melakukan sebuah perintah, tapi itu di luar kemampuannya, maka bisa dikatakan perbuatan tersebut yang diperintahkan kepadanya bukanlah termasuk daripada hukum taklifi. Berbeda dengan hukum wad'i. Hukum wad'i itu sifatnya lebih umum dibanding hukum taklifi. Hukum wad'i terkadang mampu seorang mukallaf untuk merealisasikannya dan terkadang tidak mampu. Di antara hukum wad'i, seorang mukallaf kadang mampu untuk memperolehnya adalah misalkan adalah nisab. Jadi nisab mungkin untuk seorang mukallaf, misalkan dia memiliki kemampuan untuk berdagang. Nah, kemudian dia mewujudkan adanya nisab ini sehingga wajib kepadanya zakat. Maka padahal nisab ini termasuk di antara sebab wajibnya zakat. Artinya dia termasuk bagian daripada hukum wad'i. Namun meski demikian, syarak tidak mewajibkan kepada mukallaf itu untuk mewujudkan namanya nisab ini. Padahal itu mungkin untuk dicapai oleh seorang mukallaf. Tapi ternyata syarak tidak mewajibkan. Nah ini di antara contoh, misalkan di antara contoh bahwasanya hukum wad'i lebih umum dibandingkan hukum taklifi. Hukum taklifi syaratnya mesti ada kemampuan dari mukallaf. Sedangkan wad'i kadang mampu si mukallaf ini untuk mewujudkan sebab misalkan atau syarat tersebut, kadang tidak mampu. Contohnya misalkan masuknya bulan Ramadan. Gak mungkin seorang mukallaf biar cepat-cepat Ramadan, misalkan dia pindahkan ini cepat, diputar cepat bumi misalkan, atau dia putar matahari agar segera dekat dengan bulan Ramadan, ya nggak bisa. Atau misalkan dia ingin putar bulan, ya nggak bisa. Ini di luar ke batas kemampuannya. Tapi dia akan berjalan sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Begitu juga misalkan dia ingin menyetop bulan agar misalkan bulan Ramadan ini nggak datang-datang, ya nggak bisa juga. Ini di luar kemampuan dia. Begitu juga kematian seorang muwarris. Wa mautul muwarrithi sababun lil irthi. Kematian seorang yang ahli waris ini, yang mewariskan, artinya si mayit ini, meninggalnya si mayit ini bukan di atas kemampuan seorang mukallaf ini. Artinya dia yang menentukan kapan misalkan si ahli waris ini atau si pewaris ini meninggal, yang nggak bisa. Oleh karenanya kalau seandainya ada ahli waris, artinya yang mewarisi dari orang yang mewariskan, dia misalkan melakukan tindakan agar mempercepat mendapatkan warisan, maka ulama
man ista'jala syai'an qabla awani uqiba bihirmanihi, katanya. Jadi kalau dia ingin mempercepat mendapat warisan dengan cara meracuni misalkan si pewaris ini, maka kata para ulama orang tersebut dihukum dihukum dengan daripada kemauan dia. Jadi kemauannya ingin mendapatkan warisan, maka dengan dia membunuh secara sengaja dengan memberikan racun atau ditabrak misalkan, dia pura-pura pakai mobil, ternyata ada misalkan bapaknya atau siapa kayak pamannya yang dia satu-satunya merupakan ahli waris, dia ingin cepat mendapatkan warisan, dia tabrak misalkan, atau nyuruh orang untuk menabrak misalkan, sehingga wafat itu dia punya ahli waris atau yang mewariskan maka kata para ulama orang ini karena dia buru-buru mengambil hak yang sebenarnya itu akan menjadi hak dia, cuman karena dia terlalu terburu-buru mengeksekusinya dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka dia dihukum dihukum dengan lawan daripada maksud dia itu sendiri. Kemudian وكذلك الشأن في الموانع تمنع الحكم وإن كانت ليست فعل الإنسان. Misalkan katanya, di antaranya itu tadi berkaitan dengan sabab. Nah, adakah misalkan dari sisi mani' yang mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya? Iya, misalkan dalam hal waris. Dalam hal waris kita ketahui ibu kalau seandainya tanpa kalau seandainya si mayit ini dia tidak memiliki anak, dia memiliki anak baik laki maupun perempuan, maka si ibu atau si ayah ini mendapatkan si ibu mendapatkan sepertiga, sisanya si ayah. Tapi ternyata si laki misalkan si mayit ini meninggalkan ibu dan meninggalkan saudara-saudara lebih daripada satu saudara, maka banyaknya saudara ini menahan atau menghalangi ibu mendapatkan sepertiga daripada harta warisan. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi padahal si ibu ini kalau dia sendirian dia mendapatkan sepertiga, tapi karena ada saudara ikhwah. Nah, itu jadi maksud Quran kalau seandainya si mayit ini ternyata memiliki banyak saudara, maka ibunya cuma mendapatkan 1/6, sedangkan sisanya diberikan kepada saudaranya. Tapi kalau satu, berarti mafhumnya kalau seandainya cuma satu doang dia punya saudara, maka itu tidak menghalangi umminya atau ibunya mendapatkan sepertiga. Nah, syahid daripada contoh ini artinya keberadaannya saudaranya yang banyak itu bukan di atas kemampuan si mayit ini. Artinya itu semuanya di luar ke atas kemampuan dia. Sehingga dengan ada banyaknya saudara itu menghalangi si ibu mendapatkan sepertiga dari harta warisan tersebut. Tafadhal. رابعا أن الحكم التكليفي توصف به الأفعال التي هي من كسب العبد، وما ليس من كسبه لا يكون مكلفا به. يقع من غير كسب من العبد لا يقال إنه حرام عليه ويستحق عليه العقوبة، ولا يقال إنه واجب أو مندوب في حقه فلا ينال عليه ثوابا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى الآية. وهذا لا يتعارض مع حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجره شيئا. رواه مسلم من حديث جرير البجلي رضي الله عنه مرفوعا. وذلك لأن التسبب كسب فما وقع
فما وقع نتيجة لفعله فله أجره وعليه وزره. وأما الحكم الوضعي فلا يشترط أن يكون من كسب العبد، فقد يكون من كسبه ككثير من الشروط التي تشترط بصحة العبادة، وقد لا يكون من كسبه كالأسباب والشروط والموانع الخارجة عن كسبه. فلو أرضعت زوجته طفلة حرمت عليه مع أنه لم يفعل شيئا، لأن الرضاع سبب لانتشار المحرمية مع أنه ليس من كسبه. انتهى. Baik. Di antara perbedaan yang terakhir disebutkan oleh muallif hafizahullah bahwasanya al-hukm at-taklifiyya tusaf bihi al-af'al allati hiya min kasb al-'abd. Kepada kita bahwasanya hukum taklifi ini merupakan sifat untuk af'al. Yang af'al ini merupakan hasil daripada perbuatan seorang hamba itu sendiri. Jadi wama laisa min kasbihi mafhumnya, jadi kalau dia bukan hasil dari perbuatan si mukallaf itu atau seorang hamba itu, maka perbuatan tersebut bukan tidak taklif untuk dirinya, artinya tidak menjadi kewajiban untuknya. Oleh karenanya mu'allif di sini mengatakan, menegaskan bahwasanya faqul fi'lin yaqa'u min ghairi kasbin min al-'abdi la yuqalu innahu haramun 'alaihi wa yastahiqqu 'alaihi al-'uqubah wa la yuqalu innahu wajibun aw mandubun fi haqqihi hatta yanala 'alaihi thawaban wa laysa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya mu'allif mengatakan bahwa setiap perbuatan, katanya, tanpa perbuatan atau hasil dari perbuatan seorang hamba tidak dikatakan bahwasanya perbuatan itu haram atasnya, sehingga karena hal tersebut dia mendapatkan hukuman. Tidak juga dikatakan bahwasanya itu kewajiban, bahkan anjuran, mandub, sehingga dia memperoleh atas perbuatan tersebut pahala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Artinya seorang tidak memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Wa hadza la yata'arad, katanya ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamati min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Sebabnya apa, katanya? Kasbun, artinya ini tidak bertentangan dengan jadi ayat tadi wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dengan man sanna sunnatan fil islami dan hasanat. Dan bertanya gini, tayyib, katanya, misalkan kalau ada orang melakukan dosa besar atau melakukan amal soleh, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min thalath. Yang pertama adalah shadaqatin jariyah, ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salih. Kata orang bertanya gini, "Thayyib, Allah mengatakan wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Kenapa orang tak sedekah jariyah, misal sesuatu lah. Misalkan anggap dia menggali sumur, atau dia naruh mushaf, atau dia membangun pesantren, atau dia membangun jalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanqati amalu, amalnya. Nah, ini bertentangan dengan zahir ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a, katanya. Artinya dia sudah wafat. Kalau dia sudah wafat, artinya sudah terlepas dari perbuatan dia, kasab dia. Lalu bagaimana mungkin, katanya, akan terus mengalir itu pahala? Maka bisa dijawab bahwasanya itu dia merupakan sebab terwujudnya maslahat tersebut. Nah, sepanjang maslahat itu masih ada,
Artinya kasab asar daripada kasab dia, perbuatan dia, usaha dia itu masih ada. Sepanjang itu masih ada, maka akan terus dan terus mengalirlah. Nah, seperti Nabi SAW tadi, sedekah jariyah. Jadi, sedekah jariyah seperti membangun madrasah, atau kemaslahatan umum, atau masjid, atau apa saja, amal soleh. Saatnya itu terus menerus. Nah, ini karena dia menjadi tasabbub di sana, artinya dia menjadi penyebab akan adanya maslahat tersebut sehingga terus dan terus bisa dimanfaatkan orang. Oleh karenanya itu tidak bertentangan dengan maksud daripada ayat wa anna wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Termasuk dari perbuatan dia. Sehingga hal tersebut mengalir kepada orang tersebut. Jadi kalau ada hadis mengatakan man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajrun amila biha ila yaumil qiyam min ghairi an yanqussa min ujurihim syai'an. Ini tidak bertentangan dengan ayat wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Karena orang tersebut menjadi sebab terwujudnya maslahat tersebut. Ini tasabuk ini dia ini merupakan kasab dia, artinya perbuatan dia. Ketika itu menjadi perbuatan dia, maka tidak ada masalah kalau seandainya akan terus mengalir dan mengalir kepadanya sepanjang maslahat yang dia wujudkan tadi dan terus mengalir dan mengalir tersebut masih ada, maka dia pun mendapatkan apa yang dia usahakan. Maka dikatakan di sini fama waqa'a, jadi sebuah perbuatan yang terjadi yang merupakan hasil dari perbuatannya, falahu ajruhu wa 'alaihi wizruhu. Juga kalau seandainya buruk perbuatan tersebut, maka itu bisa menjadi dosa untuknya. Artinya, kalau seandainya ada orang menjadi contoh dalam keburukan, kemudian diikuti oleh banyak orang, maka perbuatan orang lain itu kan kalau kita lihat sekilas perbuatan si orang ini, itu kan masing-masing katanya wa alaysa lil insani illa ma sa'a alla taziru waziratu wizra ukhra katanya. Itu bukan perbuatan saya. Dia yang melakukan, dialah yang menanggung. Enggak. Karena Anda menjadi pelopor dalam hal tersebut, kemudian diikuti, maka wajar. Sebab adanya dan buruk itu. Atau Anda menjadi sebab atas perbuatan, maka Anda mendapatkan kebaikan atas kebaikan. Karena Anda menjadi pionir atas kebaikan tersebut, dan juga Anda mendapatkan keburukan karena Anda menjadi pionir atas keburukan itu. Nah, itulah maksud daripada man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqussa min ujurihim syai'an. Muallif hafizahullah mengatakan wa ammal hukmul wad'i fala yushtaratu an yakuna min kasbil 'abdi faqad yakunu min kasbihi kakatsirin min asy-syurut allati tushtaratu li sihhatil 'ibadah wa qad la yakun الأسباب والشروط والموانع الخارجة عن كسبه فلو أرضعت زوجته طفلة حرمت عليه مع أنه لم يفعل شيئا. Jadi katanya ini tentunya lebih umum taklifi dari sisi kasab ini, dari sisi perbuatan mukallaf itu sendiri. Jadi hukum wad'i ini tidak disyaratkan bahwasanya hukum tersebut merupakan hasil daripada perbuatan si mukallaf itu. Tapi terkadang itu merupakan hasil dari perbuatan si hamba atau mukallaf itu.
seperti banyak syarat yang untuk dilakukan oleh oleh seorang hamba. Contoh misalkan, kekathir min asyurut allati tushtaratu li sihhatil ibadah. Contoh misalkan, antum mau salat, di antara syarat ibadah adalah antum wudu. Wudu ini merupakan syarat untuk sahnya antum ibadah. Dan wudu ini mungkin untuk bisa dilakukan, ya enggak? Mungkin, artinya mampu untuk di orang hamba. وقد لا يكون من كسبه كالأسباب والشروط والموانع الخارجة عن كسبه. Dan terkadang juga katanya sebab dan syurut dan mawani' yang di luar kemampuan manusia itu sendiri atau hamba itu sendiri. Seperti misalkan tergelincirnya matahari itu menjadi sebab wajibnya sholat zuhur misalkan. Masuknya bulan Ramadan menjadi sebab kewajiban puasa Ramadan. Munculnya haid misalkan bagi wanita itu menjadi sebab dilarangnya sholat maupun puasa. Batas kemampuan seorang hamba. Nah, ini juga hukum wad'i. Begitu juga diberikan contoh di sini katanya. Di antaranya misalkan istri, kalau antum punya istri misalkan. Ternyata istri antum menyusui seorang bayi perempuan misalkan, maka otomatis bayi tersebut haram pada antum karena dia menjadi mahram, padahal itu bukan perbuatan antum. Ini contohnya, sebab antum, artinya sebab menjadi mahramiyah, sehingga antum haram untuk menikahinya, dan antum boleh melihat sebagian auratnya, seperti rambutnya dan sebagainya, dan tidak boleh dinikahi. Begitu juga anak-anak antum nggak boleh menikahinya karena dia termasuk saudara sesusuan, padahal itu bukan perbuatannya si anak atau perbuatan si bapak. Nah, itu di luar kemampuan si hamba, si manusia itu di luar kemampuan si hamba tersebut. Nah, itulah. Tafadhal, lanjut lagi. Barakallahu fikum. At-taklifu ta'rifuhu fil lughah masdaru kallafa yukallifu wa huwa al-ilzamu bima fihi kulfatun wal kulfah hiya al-mashaqqah wa yakunu taklif bima'na al-amru bima fihi mashaqqatun wa kallafa bi syai'i kulfan wa kallafa bukan kallafa di sana, kalifa bi syai'i. Barakallahu fikum. Wa kalifa bi syai'i kulfan wa kalafa kilfan wa kalifa bi syai'i kalfan wa kalifahu ahabbahu wal mutakallif al-waqi' فيما لا يعنيه وتخليف في الاصطلاح الخطاب بأمر أو نهي وعرفه بعضهم بأنه الإلزام بما فيه كلفة ومشقة ومن عرف التكليف بأنه الخطاب بأمر أو نهي جعل الأحكام التي تسمى تكليفية حقيقة 4 هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه وأما الإباحة فسمي تكليفا إما بالنظر إلى اعتقادها وإما من باب التغليب وقد تقدم أن الأولى إخراج الإباحة عن الأحكام التكليفية. بارك الله فيكم. ومن عرف التكليف في الاصطلاح بمثل التعريف اللغوي فقال هو الإلزام بما فيه كلفة فقد قصر الأحكام التكليفية على الواجب والمحرم لأن هي التي فيها إلزام. طيب. Sekarang muallif hafizahullah menjelaskan tentang at-taklif. Kemudian dia definisikan secara bahasa bahwasanya at-taklif diambil dari kata kallafa yukallifu taklifan. Kemudian
diartikan sebagai al-ilzam fihi kulfah. Ilzam maksudnya adalah al-ijab bima fihi kulfah. Wal kulfah definisikan oleh mu'alif sebagai masyaqqah. Atas definisi tadi, maka taklif itu artinya adalah al-amru bima fihi masyaqqah. Perintah pada sesuatu yang ada kesulitan. Wa kalifa bisyai'i kalfan wa kalifahu ahabbahu. Jadi wa kalifa artinya itu ahabba, yaitu ahabbahu, sukai. Wal mutakallif al-waqi' bima la ya'ni. والتكليف في الاصطلاح الواقع فيما لا يعنيه katanya. والمتكلف atau al-mutakallaf al-waqi' fima la ya'ni. Kayaknya mutakallaf di sini perbuatan al-mutakallaf wal-waqi' fima la ya'ni. Yang terjadi pada apa yang tidak dia inginkan atau yang tidak dimaksudkan. Wat taklif fil istilah al-khitabu bi amrin aw nahyin. Ada sebagian ulama mengatakan bukan al-khitabu bi amrin aw nahyin, tapi diartikan talabu ma fihi masyaqqah. Sebenarnya dia maksudnya sama. Talabu ma fihi masyaqqah atau al-khitabu bi amrin aw nahyin. Jadi khitab atau perintah berupa perbuatan khitab kalam yang berupa perintah atau larangan. Nah, ketika dia mengatakan bi amrin aw nahyin, maka amr ini yang terlintas kepada kita ada dua. Sifatnya jazim, ada yang amr yang sifatnya ghairu jazim. Kalau jazim berarti wajib, kalau ghairu jazim berarti nahi juga demikian, ada yang jazim, ada yang ghairu jazim. Yang jazim berarti wajib, haram. Sedangkan yang ghairu jazim berarti makruh. Wa'arrafahu ba'duhum bi'annahu al-ilzamu bima fihi kulfatun wa masyaqqah. Nah, kalau orang mengatakan al-ilzam berarti maknanya ijab. Kalau dia ijab berarti dari definisi ini tidak lepas dari dua hal saja. Bahwasanya yang diijabkan itu yang jazim saja. Berarti kalau jazim berarti jazim amrnya berarti cuma wajib. Yang jazim nahinya berarti cuma haram. Karena kalau mandub itu nggak ada ilzam di sana. Begitu juga makruh nggak ada ilzam di sana. Berarti keluar daripada definisi ini. Berarti taklif itu mencakup dua hal saja, yaitu wajib dan haram. Ini berdasarkan definisi al-ilzamu bima fihi kulfatun wa masyaqqah. Kemudian بأنه الخطاب بأمر أو نهي جعل الأحكام التي تسمى تكليفية حقيقة أربعة هي الواجب والمندوب والمحرم والمكروه وأما الإباحة فسميت تكليفا إما بالنظر إلى اعتقادها وإما من باب التغريب. Nah, ini masalah apakah ibahah termasuk hukum taklifi atau tidak? Karena taklif itu fihi talab, ada talab di sana, ada permintaan di sana, sedangkan ibahah ini hakikatnya adalah idla talab, katanya. Nggak ada permintaan. Lalu kenapa dia dimasukkan dalam hukum taklifi? Kebanyakan ulama mengatakan karena min babit taghlib, biar sempurna aja lah katanya. Ada yang mengatakan enggak, karena kita wajib, jadi kita ditaklif dari sisi meyakini bahwasanya ibahah ini termasuk hukum syar'i. Nah, ketika dia termasuk hukum syar'i, nah kewajiban kita, taklif kita untuk meyakininya sebagai hukum syar'i inilah yang menyebabkan kita memasukkan ibahah ini termasuk daripada hukum hukum taklifi. Tapi ulama lain mentaklil enggak, dia membabil musamaha atau taklif, biar klop aja katanya. Tapi muallif hafizahullah memilih bahwasanya ibahah ini bukan termasuk hukum taklifi. Dia termasuk hukum
ikhtiyari atau hukum takhiri katanya. Karena katanya kalau kita kembali kepada pertemuan yang sebelumnya, mu'alif membagi hukum syar'i menjadi 3. Takhiri, wad'i. Makanya mu'alif mengatakan waqad taqaddama anna al-awla ikhrajul ibahah 'anil ahkam at-taklifiyah. Itu pandangan mu'alif hafizahullah. ومن عرف التكليف في الاصطلاح بمثل التعريف اللغوي فقال هو الإلزام بما فيه كلفة فقد قصر الأحكام التكليفية على الواجب والمحرم لأنها هي التي فيها إلزام. Telah kita jelaskan tadi menyinggung. Jadi tidak usah kita ulangi lagi. Tafadhal lanjutkan. Sihhatu tasmiyati awamir syar'i wa nawahihi takalifa. Ankara ba'dul ulama anna tasammiya awamir syar'i wa nawahihi. Apa? Ankara ba'dul ulama an tusamma awamir syar'i wa nawahihi takalif li'annaha laysa fiha masyaqqah. Wasawab sihhatul itlaq imma min jihati anna al-itlaq jaa min qawlihim kaliftu bil amri atau kalifta bil amri boleh. Kalifta atau kaliftu boleh. Barakallahu fikum. Kalifta bil amri idza ahbabtahu wa takalifu syar'i mahbubatun lil mu'min. Wa imma min jihati anna takalifa asy-syar'iyyah la takhlu min masyaqqah walakinnaha masyaqqatun mu'tadatun. Walidzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam hufatil jannatu bil makari wa hufatin naru bisyahawat. Rawahu Muslim min hadits Anas marfu'an. Wa takunu al masyaqqatu al manfiyatu hiya al masyaqqatu al kharijatu 'anil mu'tadi al mu'addiyati ila ikhtilal al hayati aw al ma'ash. Wa mimma yadullu al mu'addiyatu dia sifat dari al masyaqqah yang sebelumnya. Barakallahu fikum syekh. وتكون المشقة المنفية هي المشقة الخارجة عن المعتاد المؤدية إلى اختلال الحياة أو المعاش. ومما يدل على صحة تسمية أوامر الشرع تكليفا قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية. فالآية تدل على امتناع التكليف بما خرج عن الوسع والطاقة وتدل على صحة التكليف بما يدخل تحت wus'i wal qudrati bitarikil mafhum. Baik. Ini pertanyaan yang mungkin sering diulang-ulang sebagian ikhwah. Ini telah dijawab oleh muallif hafizahullah. Karena kalau seperti di sini juga disinggung oleh muallif di antara mazhabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga diikuti oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahwasanya mereka melarang mengatakan hukum taklifi. Jadi melarang mengatakan bahwasanya hukum syar'i itu adalah hukum taklifi. Jadi penamaan perintah syara atau larangannya itu tidak boleh dikatakan sebagai taklif. Taklif ini secara bahasa artinya masyaqqah, kulfah. Sedangkan awamir syara' itu dan nawahinya itu tidak ada kulfah di sana. Artinya tidak ada masyaqqah di sana. Maka menurut pandangan Ibnu Qayyim Ibnu Taimiyah di sini, jadi tidak tepat kalau seandainya awamir syara' ini dan larangannya, nawahinya itu dikatakan sebagai hukum taklifi. Namun dibantah oleh muallif hafizahullah di sini. Dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh muallif di sini. Dan alasannya cukup masuk akal. Sehingga sebagian ikhwah seandainya ketika menyinggung masalah ini berkaitan tentang apakah hukum kayak misalkan perintah syarat atau larangannya boleh dikatakan sebagai hukum taklifi, lalu mereka akan mengatakan enggak boleh. Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan enggak boleh. Itu termasuk penamaan yang bid'ah misalkan, dan itu sangat berbahaya.
tidak kita katakan yang tepat, yang benar, yang tepat adalah boleh dikatakan bahwasanya awamirus syara' itu ataupun nawahinya itu sebagai hukum taklifi. Karena ada dua alasan setidaknya. Yang pertama, taklif ini asal katanya adalah dari khalifa. Khalifa ini artinya ahabba. Jadi takalif syariah ini merupakan hal yang dicintai oleh mukmin, seorang mukmin. Atau mungkin bisa dikatakan katanya bahwasanya taklif syar'i ini tidak lepas daripada masyaqqah. Tapi masyaqqah tersebut masih termasuk masyaqqah yang bisa untuk diatasi oleh seorang mukallaf. Karena Nabi sendiri, dan makna ini dikuatkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat, katanya. Buktinya surga ini dikelilingi oleh sesuatu yang tidak kita sukai. Sedangkan neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang disukai. Syahwat itu sesuatu yang kita sukai. Artinya di sini antum perlu mujahadah. Ketika surga ini dikelilingi oleh hal-hal yang antum tidak sukai, artinya di sana ada yang namanya masyaqqah yang mesti antum lewati. Tapi masyaqqah tersebut masih dalam batas kemampuan manusia. Sehingga tidak mengapa dikatakan bahwasanya perintah atau larangan syarak tersebut sebagai hukum taklifi. Juga alasan yang kedua katanya, penamaan perintah syarak sebagai taklif. Ya Allah Subhanahu wa taala sendiri sebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba kecuali sudah kemampuannya. Artinya dalam ayat ini menunjukkan larangan memerintahkan atau membebankan sebuah perintah maupun larangan di luar kemampuan manusia atau di luar kemampuan si hamba itu sendiri. Dan itu وتدل على صحة التكليف بما يدخل تحت الوسع والقدرة بطريق المفهوم. Mafhumnya katanya berarti sah taklif di batas kemampuan manusia. Itulah apa yang ingin disampaikan oleh mu'allif hafizahullah, bahwasanya boleh mengatakan awamir syar'i dan nawahinya sebagai hukum taklifiyah. Dan ini menjadi bantahan kepada bahwasanya perintah maupun larangan syar'i itu tidak boleh dinamakan sebagai hukum taklifi, karena itu bertentangan dengan makna taklif itu secara bahasa yang artinya masyaqqah, dan masyaqqah itu manfiyah dari perintah maupun larangan syar'i katanya. Oleh karenanya tidak tepat, perlu diingkari orang yang mengatakan perintah syar'i atau larangannya sebagai hukum taklifi, karena dia tidak koheren dengan arti bahasanya. Enggak, kita katakan makna taklif di sini ringkasnya itu ditinjau dari beberapa hal. Pertama, makna taklif asalnya adalah maknanya kalif. Itu artinya ahabba. Khalifa artinya ahabba. Artinya dicintai. Berarti awamir syar'i ini adalah sesuatu yang dicintai oleh seorang mukmin, seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalaupun dia maknanya masyaqqah, tapi masyaqqah di sini adalah masyaqqah yang tidak
tidak keluar dari batas kemampuan si hamba itu. Jadi sah saja dikatakan sebagai hukum taklifi. Begitu juga karena firman Allah Subhanahu wa taala di mana Allah mengatakan bahwasanya dia tidak membebani seseorang hamba kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Artinya ada taklifi yang sesuai dengan kemampuan manusia. Nah, artinya sah penamaan hukum perintah maupun larangan syara itu sebagai hukum taklifi. Dan itu bukanlah sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang mungkar. Tafadhal. أركان التكليف للتكليف ثلاثة أركان: المكلف والمكلف والمكلف به، وقد يزاد ركن رابع وهو الصيغة والطلب، فالمكلف هو الآمر جل وعلا، والمكلف هو البالغ العاقل، والمكلف به هو الفعل أو الترك، وصيغة التكليف هي الأمر والنهي وما جرى مجراهما. Baik. Inilah arkanut taklif. Sepertinya jelas buat antum, tidak usah kita jelaskan. Tafadhal. شروط التكليف: التكليف له شروط بعضها يرجع إلى المكلف وبعضها يرجع إلى الفعل المكلف به. والشروط التي ترجع إلى المكلف قسمان: ألف شروط عامة، شروط خاصة ببعض التكاليف. والشروط العامة في كل تكاليف هي أولا البلوغ، وهو يحصل ببلوغ الذكر أو الأنثى 15 سنة، كما يحصل بالإنزال باحتلام أو بالدماء أو بنبات شرع القشر حول العانة. وتزيد الأنثى بالحيض والحمل فإنها من علامات بلوغها. ودليل على كون البلوغ شرطا للتكليف حديث رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصغير حتى يحتلم، أخرجه أحمد وأصحاب السنن. طيب. تكليف المميز. تكليف المميز: واختلف العلماء في من بلغ 10 سنين ولم تظهر عليه علامات البلوغ هل يعد مكلفا، فذهب الجمهور إلى أنه ليس بمكلف للحديث السابق، وذهب الإمام أحمد برواية إلى أنه مكلف بالصلاة دون غيرها لحديث واضربوهم عليها ل10 ولا يضرب على ترك من ليس بمكلف. وذهب بعض المالكية إلى أنه مكلف بالمندوبات والمكروهات والواجبات والمحرمات، لأنه يثاب على طاعته إذا فعلها فتكون مندوبة في حقه، ولا يعاقب على المعاصي فتكون ثانية. طيب. Syurut taklif. Pertama yang dibahas oleh muallif hafizahullah di sini adalah syurutul mukallaf. Dibagi menjadi 2. Syurut ammah dan syurut khassah. Yang pertama beliau sebutkan di antara syurut ammah adalah bulugh. Jadi mukallaf ini mesti di antara syaratnya dia dikatakan sebagai mukallaf yaitu dia sampai kepada usia baligh. Nah, usia baligh ini tercapai dengan cara apa? Alif di sini mungkin pertama dengan dia usia sampai 15 tahun. Ada orang belum 15 tahun misalkan. Dia sudah pernah inzal. Saya kan belum 15 tahun. Tapi dia inzal atau jima'. Apakah kemudian itu menjadi tanda bahwasanya dia telah sampai kepada usia baligh? Zahir kalam musannif di sini
mengatakan iya. Dia mengatakan kama yahsulu bil inzali bihtilamin au bijima'. Ada anak misalnya kurang dari 15 tahun dia berzina, kemudian inzal, atau kurang dari 15 tahun kemudian dia bermimpi, maka otomatis anak tersebut telah menjadi baligh. Au binabati sya'ri al-khashini haula ana. Belum 15 tahun, mungkin 14, tapi ternyata sudah keluar bulu sekitar kemaluannya, maka dia menjadi, kalau perempuan, karena perempuan nggak mesti dia usia sampai 15 tahun. Kadang maaf kurang daripada usia 12 tahun atau 10 tahun keluar haid. Makanya watazidul untha bil haidhi wal hamli fa innaha min alamat bulughiha. Jadi kalau anak misalkan dia usia 10 tahun telah hamil, maka otomatis dia telah menjadi baligh. Atau dia haid misalkan usia 9 tahun, maka otomatis dia telah menjadi baligh. Dalil yang menunjukkan bahwasanya kaunul bulugh syartan litaklif, jadi yang menjadi syarat bahwasanya baligh ini menjadi syarat untuk taklif ini adalah hadis Nabi SAW, rufi'al qalam an thalathah wa dzakara minhum as-saghira hatta yahtalim. Jadi as-saghir hatta yahtalim, di antara tanda di sini ternyata anak kecil yang belum bermimpi, di antara tandanya adalah bermimpi, maka belum dikatakan sebagai orang yang baligh. Ini laki-laki ya. Kemudian taib katanya, kadang anak itu belum dia bermimpi, kemudian juga belum dia tumbuh bulu di kemaluan, atau dia belum pernah yang namanya belum usianya 15 tahun, belum pernah keluar mani, belum pernah jima, belum ini itu. Usianya sekitar 10 tahun ke 12, tapi dia sudah bisa berpikir atau bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, dan seterusnya. Apakah orang tersebut dikatakan mukallaf atau tidak kalau mumayyiz ini? Sekarang kita punya anak 12 tahun, 10 tahun. Mungkin nggak dia dikatakan sebagai seorang yang mukallaf? Nah, dalam hal ini disinggung oleh mu'allif di sini. Wakhtalafa al-ulama'u fi man balagha 10 sinin wa lam tadhhar 'alaihi 'alamatul bulugh. Hal yu'addu mukallafa? Jadi kalau ada anak usianya telah sampai 10 tahun tapi dia belum tampak kepadanya tanda-tanda kalau dia sudah masuk usia baligh, apakah anak tersebut dianggap sebagai mukallaf atau tidak? Nah, terjadi perbedaan kalangan ulama. Ulama bahwasanya anak tersebut laisa mukallaf lil hadis as-sabiq, tadi telah disebutkan dalam hadis menurut jumhur bahwasanya di antara yang sampai pada usia baligh adalah bermimpi. Nah, anak ini 12 tahun belum bermimpi, juga belum tumbuh, itu juga belum, maka kita katakan sekalipun misalkan bertingkah laku seperti halnya orang dewasa, tahu ini itu, bisa memahami ketika kita sampaikan, bisa mengerti apa yang kita perintahkan atau kita larang, jadikan dia sebagai seorang yang baligh, karena syarat-syarat ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam hadis tidak klop atau tidak cocok kepadanya, maka kita katakan dia belum sampai kepada usia baligh. Tapi dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad mengatakan annahu mukallafun bis-shalah duna ghairiha. Cuman kalau Imam Ahmad mengatakan enggak, dia mukallaf tapi khusus saja. Dalam hal apa?
dalam hal salat saja. Didukung oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah li sab'in wadribuhum 'alaiha li 'ashrin." Kalau sudah usia 7 tahun, auliyaul umur ini, wali al-amr ini diperintah oleh syariat untuk mengajari anaknya senantiasa menjaga sholat, melaksanakan sholat. Maksudnya melaksanakan sholat agar dia terlatih. Sampai nanti usia 10 tahun, 10 tahun ternyata masih malas saja anaknya sholat, maka syariat di sini memberikan tarbiyah, pendidikan pada kita, boleh untuk memukulnya. Tapi tentunya memukulnya yang wajar, tidak sampai melukai dan sebagainya. Hanya sebagai bentuk takdib. Nah, kata Imam Ahmad, kalau dia diperintah oleh syarat untuk memukul si anak ini, dipahami dari itu bahwasanya tidak mungkin syarat menyuruh memukul kecuali anak tersebut mukallaf. Konklusinya, kesimpulannya, berarti anak yang sudah sampai kepada usia 10 tahun, itu dia mukallaf khusus kepada masalah sholat saja, sesuai dengan zahir hadis ini. Karena hadis ini berkaitan tentang sholat. Adapun perkara yang lainnya, maka dia tidak mukallaf. Lalu Malikiyah bagaimana? Wa ba'dul Malikiyah mengatakan gini, katanya. Dia mukallaf dalam hal-hal yang sifatnya mandub dan makruh. Tidak yang sifatnya wajib dan haram. Kenapa wahai Malikiyah? Coba katanya. Karena anak ini yusabu ala ta'at idza fa'alaha fatakunu mandubatan fi haqqi. Karena anak ini katanya, kalau dia melakukan hal-hal yang sifatnya mandub, maka dia akan memperoleh pahala karenanya. Wala yu'aqab 'ala al-ma'asi fatakun makruhatan fi haqqi. Sedangkan kalau dia melakukan maksiat, dia tidak dihukum, hanya saja makruh untuk dia lakukan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya anak ini katanya dia mukallaf dari sisi yang sifatnya mandub, kemudian dari sisi yang sifatnya makruh. Adapun yang wajib dan muharramat, maka dia tidak mukallaf. Artinya, kalau dia nanti telah terpenuhi syarat-syarat, baru dia mukallaf. Seperti balik tadi. Taib, kita ambil satu lagi. Al-aqlu wa fahmul khitab. الثاني العقل وفهم الخطاب فمن لا يعقل الخطاب ولا يفهمه لا يمكن أن يخاطب وخطابه عبث وسفه تنزه الله عنه. والدليل على عدم خطاب المجنون قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر منهم المجنون حتى يفيق ويلحق بالمجنون كل من لا يأكل الخطاب من نائم أو مغمى عليه أو داهل ناس فإنه حال نسيانه لا يخاطب. وهذا لا يمنع وجوب الفعل في ذمته وهذا لا يمنع وجوب الفعل في ذمته ووجوب قضائه وقد يسمى مخاطبا بهذا المعنى أو بمعنى لزوم الفعل في ذمته. Tayyib. Di antara syarat selanjutnya yang mesti ada pada seorang mukallaf, seseorang yang dikatakan sebagai mukallaf, yaitu al-aqlu wa fahmul khitab. Jadi mesti ada akalnya. Dan juga dia mesti paham perintah tersebut, khitab tersebut. Khitab artinya kalam al-muwajjah ilaih. Ucapan yang diarahkan kepada al-mukhatab, kepada yang lainnya. Itu dikatakan khitab. Jadi kalau orang gila
dia kan nggak ada akalnya. Kalau nggak ada akalnya, bagaimana mungkin dia akan bisa mencerna apa yang dikatakan kepadanya? Kalau demikian, maka dia bulu katanya. Namun ternyata dia kehilangan akal. Mana mungkin kalau demikian bisa disampaikan, diarahkan kepadanya kata-kata. Kalau demikian, maka dia tidak mukallaf. Apa mereka orang-orang ini? Di antaranya adalah majnun. Kalau majnun tentu karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al majnun hatta yufiq. Artinya orang yang gila ini tidak mukallaf karena sebab penyakit gila yang membersamainya. Lalu hadis ini kan datang kepada orang-orang orang gila. Nah, bagaimana dengan orang yang sedang misalkan atau pingsan, tidur, atau lupa? Apakah mereka mukallaf atau tidak? Nah, mungkin untuk diluaskan makna, kenapa seseorang yang gila ini tidak dibebankan oleh syarat, perintah atau larangan kepadanya, dipahami oleh ulama sebuah illah. Karena apa? Karena kehilangan akalnya dan kehilangan kemampuannya untuk mencerna perintah itu. Nah, hal ini juga ada pada orang yang sedang tidur koma, artinya koma lah di rumah sakit, atau seorang yang sedang tidur, atau orang yang sedang pingsan, lupa. Artinya mereka ini juga termasuk di antara ghairu mukhatab. Kapan dia ghairu mukhatab? Yaitu ketika dalam kondisi itu. Namun hal ini tidak menghalangi untuk kewajiban kepada mereka tatkala mereka sadar. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nama ahadukum an salatin aw nasiyaha falyusalliha," atau kama qala alaihi salatu wassalam. Jadi kalau ada orang ketiduran atau dia lupa, kemudian dia ingat, falyusalliha idza dzakaraha. Inilah yang membedakan dengan orang majnun tadi. Orang majnun tadi dia memang totalitas akalnya hilang. Tapi kalau orang ini, misalkan orang yang gila, orang yang tidur ini, nah akalnya ini hanya muakkad lah, temporer, ketika dia sedang tidur saja. Orang yang pingsan ini atau yang sedang lupa ini. Nah, tatkala dia ingat atau tatkala dia bangun, maka kewajiban itu tetap melekat kepadanya, sehingga wajib untuknya melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya. Meskipun demikian, dia tidak mendapatkan dosa karena dia meninggalkan hal tersebut di kala lupanya atau di kala tidurnya. Nah, itulah maksud daripada perkataan muallif, wa hadza la yamna'u wujub al-fi'li fi dhimmatihi wa wujub qada'ihi. Wa qad yusamma mukhataban bi hadzal ma'na ay bi ma'na luzum al-fi'li fi dhimmatihi. Nah, itu kira-kira kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk bisa memahami ilmu yang syarif ini, ilmu yang sangat bermanfaat ini dalam memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal. Kalau ada pertanyaan, kita buka sesi untuk diskusi.
Tidak ada pertanyaan atau mungkin taklik dari antum? Baik. Kalau demikian, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanak. Ada yang ditanyakan? Jadi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.